Tes frasa masuk nggak? Masuk, masuk. Masuk, Masuk Bu. ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, kita masuk ke materi fungsi dua peubah. Jadi sebenarnya ini materinya nyambung sama yang fungsi vektor kemarin. Tuh, jadi semoga masih ingat ya. Gitu. Oh ya, untuk UTS-nya saya belum selesai sih ngoreksinya gitu. Mungkin minggu depan ya saya kasih tahu nilainya. Nanti kalau memang banyak yang jelek, bisa jadi ini ya ada perbaikan gitu. Jadi hasilnya ditunggu aja. Kan saya itu terakhir input tanggal 20 hari Senin. Jadi harusnya sih minggu depan ini saya kasih tahu. Nanti kalau memang jelek ya ada perbaikan. Nanti mepet-mepet tanggal 20 lah saya baru input. Ya, ditunggu aja UTS-nya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materinya. Ini kemungkinan materinya akan selesai sebelum ini kan 3 minggu ya jadwalnya. Akan selesai sebelum minggu gitu karena di sini dia ini ya. Nah, dia sampai turun parsial. Sedangkan kalau di diktatnya di buku apa sih namanya ini? Pursel. Saya lupa sendiri sampean. Kalau di Pursel itu nah turunan parsial itu ada di materi 12.2. Jadi di subbab 2. Nah, ini yang ke bawah saya nggak tahu ya, nanti coba saya lihatkan yang tahun kemarin bagaimana. Tapi toh pun lanjut kayaknya nggak sampai yang 12.9 sih. Itu paling minimum maksimum lah. Nah, oke. Kalau gitu saya lanjutkan. Ini fungsi dua peubah gitu ya. Peubah ini apa? Mungkin kalian lebih familiar dengan istilah variabel. Nah, kan derivative for function of two or more variables. Nah, di variabel itu kalau di bahasa Indonesia kan peubah. Nah, ini gimana maksudnya? Jadi, kalau kemarin kita mainnya di X atau Y aja, nah sekarang kita dua-duanya gitu ya, di X atau Y. Nah, ini. Untuk yang pertama ini, kita diharapkan bisa menentukan daerah asal dan menggambar grafik fungsi dua peubah. Nah, ini ada hubungannya sama fungsi vektor yang kemarin. Jadi, step by stepnya sama gitu ya. Nah, menentukan kurva ketinggian dan menggambar peta kontur fungsi dua peubah. Nah, ini sebenarnya mirip dengan materi yang sebelum UTS yang fungsi vektor. Bedanya di mana gitu? Kalau fungsi vektor yang kemarin, itu kan dia dipetakan ke R2. Itu kan ya. Jadi, hasil pemetaan fungsinya adalah suatu vektor. Nah, kalau fungsi dua peubah ini kebalikannya. Jadi, hasil pemetaannya itu adalah suatu bilangan skalar. Jadi, singkatnya gini, dituker. Harusnya P17. Nah, di fungsi, jelek ya tulisannya. Bentar. Fungsi dua peubah. Nah, dia ini memetakan ya dari suatu vektor, vektor R2 ini ya, menuju suatu R. Nah, sebenarnya kan R2 ini kan bisa dipetakan ke vektor juga kan ya.
ke sesama vektor. Tapi untuk materi kalkulus sekarang kita memetakan vektor ke suatu bilangan skalar. Nah, ini definisinya. Jadi fungsi dua peubah yang bernilai skalar yaitu fungsi f yang memetakan setiap titik x, y dalam suatu daerah D di R2, kan ya? Jadi dia berasal dari R2 ke dalam suatu bilangan Z. Nah, Z sama dengan fxy, elemen bilangan real, ya kan? Jadi memetakan bilangan ya setiap titik yang ada di R2 ke dalam bilangan R, kan? Nah, dia dari R2 ke R. Nah, ini justru implementasinya banyak gitu ya. Mungkin berkaitan dengan tugas akhir. Kalau industri ada nggak ya? Tahu deh. Nah, biasanya yang banyak pakai ini itu contohnya citra dua dimensi. Nah, ini aku pakai ini pasti. Prinsip ini, lalu suhu T pada suatu keping datar. Nah, ini gambar yang pertama, ini ilustrasinya aja ya. Jadi ada suatu titik, ya, titik di XY, lalu dia dimasukkan ke suatu fungsi. Nah, setelah dimasukkan ke dalam fungsi, ternyata hasilnya adalah berupa bilangan. Ini hanya ilustrasinya aja sih. Nah, kalau yang citra 2D ini gimana kok bisa jadi contohnya fungsi dua peubah gitu ya. Jadi gambar itu kan sebenarnya namanya aplikasi dari R2 gitu ya. Salah satu contoh bidang dua dimensi. Kan ini kan X, ini kan Y gitu ya. Ini kan sumbu X gini ya. Sumbu X, ini sumbu Y gitu ya. Nah, jadi citra 2D ini contohnya gimana? Nah, itu biasanya adanya contohnya itu namanya image processing. Jadi mengubah suatu gambar menjadi angka. Nah, caranya gimana gitu? Prinsipnya adalah ini kan gambar 2D nih. Nah, dia dibuat grid lines. Jadi kecil gitu. Nah, kotak-kotaknya ada berapa? Terserah, itu yang kita adjust. Jadi semakin kecil kotaknya gitu ya. Berarti menerjemahkan angkanya itu kan semakin presisi, itu kan ya. Duh, ini kesempitan nih. Ini agak baca kecil gitu ya. Nah, jadi dibuat grid lines. Seberapa banyak, yaitu yang diatur oleh peneliti gitu ya. Kan gini. Ini kan seolah-olah kan setiap titik di kotak grid lines ini dia kan punya koordinat, ya kan? Ya kan di sini ada koordinatnya, di sini ada koordinatnya, di sini ada koordinatnya. Nah, ini bisa jadi nanti ya kalau diolah angkanya bisa berbeda. Warna yang di sini dengan yang di sini kan beda. Di sini kan dominan hitam gitu ya. Di sini kan dominan putih. Jadi angkanya bisa beda gitu. Nah, biasanya kalau gambarnya hitam putih begini menerjemahkannya angka 01 gitu. Kalau abu-abu berarti di antara itu. Nah, contohnya ini gitu ya, citra 2D. Nah, misalkan gambar ini juga nih. Dia kan gambarnya hitam putih ya. Kalau gambarnya berwarna, ya prinsipnya sama. Jadi prinsipnya dibuat grid lines dulu di sini. Grid lines. Nah, cuman range angkanya beda ya. Kalau berwarna itu kayaknya 0 sampai 256. Kalau yang hitam putih itu 01. Kan gini gitu ya. Jadi fungsinya Biasanya kayak garis bantu itu ya Bu, biar presisi. iya benar. Jadi kalau ada tugas akhir atau apa gitu ya, dia misalkan ingin menyelidiki apa sih biasanya itu, adakah suatu kelainan di foto ronsen gitu ya, misalkan ada penyakit apa, katakanlah tumor atau enggak gitu ya. Nah itu prinsipnya sama, jadi ada gambar ronsen gini, nah dibuat grid lines begini.
buat grid lines. Nah, nanti di setiap grid lines-nya ini diterjemahkan warnanya ini kalau dikodekan ke angka berapa. Garis bantu aja. Kan grid lines-nya kan diatur kan sama penelitinya. Jadi biasanya sih kalau grid lines-nya makin banyak itu makin presisi dari akurasinya. Nah, ini kan sama juga nih. Ini warna di sini sama di sini kan beda. Ya kan nanti kalau diterjemahkan di angka hasilnya pun juga beda. Ya, ini contoh aplikasinya. Ini ada lagi suhu T pada suatu keping datar. Nah, ini ilustrasi paling simpel sih sebenarnya. Jadi misalkan ada kertas ini ya. Ada kertas. Nah, kalau kita pegang, misalkan kita pegang di titik sini misalkan. Kita pegang di sini sama di sini kan suhunya sama gitu ya. Atau di sini kan suhunya sama. Tuh. Nah, beda lagi kalau ketika di tengah-tengahnya misalkan dikasih lilin. Tengahnya kasih lilin gini ya. Panasnya misalnya kumpul di sini. Nah, berarti kan nanti suhu di dekatnya ini ya, yang kena api sama di ujung sini kan pasti berbeda. Ya kan? Sama di sini kan pasti beda. Nah, ini seolah-olah titik suhunya ini bergantung dengan koordinatnya. Ya kan, kertas kan suatu bidang 2 dimensi. Jadi suhunya ini bergantung dengan letak X-nya. Makanya ini contohnya suhu T pada suatu keping datar. Ya, keping datar kan 2D. Tuh. Nah, ini secara matematisnya, ya ini ya, notasinya fungsi. Nah, ini dari A dipetakan ke R, di mana A bagian dari R2, berarti A bagian dari dimensi 2 gitu ya, 2 dimensi. Nah, atau kalau secara notasi lain, dia menyebutkan XY, berarti ini koordinat XY dipetakan ke Z sama dengan FXY. Nah, Z ini kan R gitu ya, R. Nah, ini gambarnya, jadi yang kiri ini domain, nah yang kanan ini daerah hasil gitu ya. Kalau kalian lihat di sini, ini domainnya kan koordinat XY, berarti kan suatu vektor, ya kan? Ini XY di sini, dipetakan, nah dipetakan menuju R. Nah, ini gambarnya kan jadi garis bilangan biasa kan ya, berarti R1. Nah, ini satu bilangan sembarang di sini. Ini kebetulan ini bilangan positif. Terus ini yang AB, nah, dia dipetakan. Nah, ternyata ini bilangan negatif. Ya, dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Ya, ada fungsi fxy sama dengan x kuadrat plus 5y kuadrat. Ini kan dua peubah gini ya. Ada x, ada y. Nah, kalau misalkan dia masukkan, ini nyobanya titiknya sembarang gitu ya. Misalkan ini titik 1 sama 0, dimasukkan. Nah, 1,0 ini kan koordinat nih. Kalau kita gambar di sini ya kan. Koordinat. Nah, ternyata setelah dipetakan hasilnya berupa suatu skalar, ya kan? Suatu bilangan real. Fxy, x-nya 0, y-nya 1, nah juga sama. Suatu skalar. Nah, 0,5 juga sama, gitu ya. Jadi dimasukkan bilangan berapapun, ya, x, y-nya bilangan berapapun, hasilnya tetap dipetakan ke suatu bilangan. Kebalikannya vektor kemarin ya, kalau fungsi vektor kan hasil pemetaannya kemarin berupa vektor. Nah, ini definisinya domain samarin sih. Jadi fungsi itu kan pasti punya daerah asal sama daerah hasil, mau fungsi apapun gitu ya. Nah, ini penulisannya aja. Jadi kurung kurawal XY elemen R2 ya, dengan syarat
XY elemen R. Jadi, XY elemen R gitu ya. Ini daerah asal atau domain. Nah, kalau penulisan range-nya fxy, ya, di mana xy elemen dari domain. Ini contoh soalnya. Coba kita kerjakan. Tentukan dan gambarkan df gitu ya, domain. Yang pertama fxy sama dengan x kuadrat plus 4y kuadrat. Kita disuruh nentukan domainnya. Ya, kita tulis saja kayak rumus ini gitu ya. Nah, di sebelah kiri f sama dengan x, y elemen R2 ini ya, dengan syarat. Nah, fxy-nya langsung diganti soal. X kuadrat plus 4y kuadrat elemen R. Nah, kita kan suruh nyari domainnya gitu ya. Jadi, kemungkinan X-nya berapa, kemungkinan Y-nya berapa, sedemikian hingga X kuadrat plus 4Y kuadrat ini terdefinisi gitu ya, ada nilainya. Nah, jadi kita cari kemungkinannya nih, berapa gitu ya. Nah, ini kan X kuadrat plus 4Y kuadrat ini kan terdefinisi apa? Dengan syarat apa? Ini kan nggak ada syaratnya ya, karena X kuadrat kan mau bilangan negatif, 0 positif kan bisa dimasukkan. Y kuadrat mau bilangan negatif, 0 positif kan terdefinisi juga gitu ya, ada nilainya. Nah, berarti intinya domainnya adalah semua bilangan real. Nah, kalau domainnya semua bilangan real, nulisnya gimana? Berarti nulisnya kurung kerawal XY elemen R2. Nah, domainnya adalah ini. Ini adalah domainnya. Nah, ini jangan lupa nih, kita disuruh menggambar domain. Gambarnya gimana? Nah, balik lagi ya. Sesuai definisi tadi, fungsi 2 ubah dari R2 dipetakan ke R. Berarti kan domainnya ini. Ya kan? Ini domainnya. Berarti domainnya ada di R2. Ya, berarti kita membuat gambarnya mau nggak mau pakai koordinat XY. Koordinat XY. Nah, di sini karena domainnya semua bilangan real, berarti bisa diarsir semua gitu ya. Jadi bisa diarsir semuanya. Oh. Jadi gambar domainnya seperti ini. Ya. Ini kan gambar di R2 kan kemarin kita belajar ya di fungsi vektor ya. Nah, sekarang yang nomor 2. Ini fxy sepertiga akar E. 6 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Kita disuruh nyari
domainnya. Oke, caranya sama kayak tadi. Tulis saja sesuai dengan persamaan yang ada di Word-nya gitu ya. Nah, XY elemen R2 dengan syarat fungsinya. Nah, fungsinya ditulis dulu. Dengan R. Nah, di sini kita cari kemungkinan nilai X sama Y-nya sedemikian hingga fungsi ini terdefinisi, gitu ya. Fungsi fx y-nya terdefinisi. Nah, berarti karena ini ada akar, ya. Kalau akar pangkat 2, berarti syaratnya harus lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Kalau akar X itu syaratnya X-nya lebih besar sama dengan 0. Ini akar pangkat 2 gitu ya. Kalau akar pangkat 3, nah X-nya elemen bilangan real. Semua bilangan masuk. Ya, ini harus dihafal syaratnya. Nah, tinggal di copy aja. Nah, kita tulis syaratnya. Berarti syaratnya ini 36 dikurangi 9x kuadrat minus 4y kuadrat besar sama dengan 0. Nah, dari sini, ini kan berarti kita harus menggambar ini gitu ya. Menggambar ini. Nah, ini butuh catatan di bab yang kemarin nih. Nah, ini kalau kalian masih ingat di bab kemarin, tuh konstantanya taruh di sebelah kanan gitu ya. Biar gampang. Atau saya taruh di sini aja, wis. Nah. 6 min 9x kuadrat min 4y kuadrat bersama dengan 0. Konstantanya taruh di kanan, berarti min 9x kuadrat min 4y kuadrat besar sama dengan min 36. Ini kalau minusnya kita hilangkan, itu kan dikali negatif 1 nih. Berarti 9x kuadrat plus 4y kuadrat kurang dari, jangan lupa dibalik kalau dikalikan negatif, 6. Nah, ini kalau kalian ingat kemarin catatannya, itu kan ruas kanan konstantanya 1 gitu ya, rumus umumnya. Berarti ini dibagi dengan 36. Berarti ini x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 9 kurang dari 1. Nah, atau kalau dibuat rumus umum gitu ya, kan kemarin rumus umumnya kan x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat. Jadi bisa diganti x kuadrat per 2 kuadrat ditambah y kuadrat per 3 kuadrat kurang dari sama dengan 1. Nah, ini bisa langsung dituliskan di sini. X kuadrat per 2 kuadrat ditambah y kuadrat per 2 kuadrat kurang dari sama dengan, kan daripada kalian nulis begini panjang gitu ya, nulis ininya kan lumayan. Bu mau tanya. Jadi ini iya ditaruh di coret-coretan. Di sebelahnya aja nggak apa-apa. Bu, itu emang harus bentuknya harus dipangkat ya, Bu? Biar gampang gambarnya sih. Oh, oke oke. Ya, Berarti kalau nggak digituin nggak apa-apa ya, Bu ya? nggak apa-apa. Sampai sini aja misalnya. Iya. Nggak apa-apa. Gitu. Yang penting nanti gambarnya benar. Iya, Bu. Ini kan berarti apa, dia elips kan ya? Iya, Bu, elips tuh. Ya suatu elips. Mayornya di Y kan ya? Mayor di Y. Karena kan yang besar nih 3. Nah, mayor di Y koordinatnya 0 plus minus 3 ini ya. Minornya di X. Plus
minus 2,0. Nah, tinggal kita gambarkan dari sini. Mungkin aja. Ini X, ini Y. X-nya 2,0. Ini 3. Nah, tinggal kita tarik garisnya. Nah, terus kemungkinan nilainya di mana? Ya, domain XY-nya apa kalau dari sini? Nah, ini kayaknya pelajaran SMA ya masuknya. Jadi, mencari domain pada suatu bidang. Nah, caranya gimana? Sebenarnya kalau trik itu ada yang bilang gini, kalau trik cepat ya. Tapi belum tentu benar juga gitu. Ada trik cepat yang bilang begini, kalau dia tandanya kurang dari, ini kan kurang dari ya. Nah, kalau tandanya kurang dari, berarti domainnya itu ada di dalam. Jadi misalkan gambarnya lingkaran yang di dalam lingkaran. Kalau gambarnya misalkan segitiga ya berarti di dalam segitiga kayak gitu. Nah, tapi untuk amannya kita cek ya. Cek titiknya sembarang di mana. Jadi ini kan kemungkinan domainnya ada 2. Kalau nggak di dalam elips atau di luar elips gitu ya. Nah, kita coba yang di luar elips dulu. Misalkan ini di luar elips ini ya. Di luar elips ini kan titiknya ada banyak nih. Ini di luar elips, ini juga di luar elips, di sini juga di luar elips. Ya, di sini juga, sini juga. Nah, ini kalian ambil titiknya terserah mau di mana. Itu mau diambil ekstrimnya boleh. Mau diambil misalkan di sini ya. Nah, berarti mau ngambil titik 5,0 boleh. Nah, atau di sini misalkan dekat sini 2,5 2,5,0 juga boleh. Atau di sini juga nggak masalah gitu. Yang memudahkan kalian untuk menghitung gitu. Biasanya sih lebih gampang se ekstrim mungkin gitu ya. Mau ambil 10,0 boleh, saya ambil 10,0 aja deh. Nah, kan di ujung kanan sekali. Luar elips kita ambil titik 10,0. Nah, di dalam elips juga gitu. Kita cek. Ambil titik yang memudahkan kalian untuk menghitung. Kalau saya sih lebih suka di sini ngambilnya. Ini kan ya. Di sini juga boleh sebenarnya. Di sini boleh, sini boleh. Gitu. Ambil titik mana aja yang penting dalamnya elips. Gitu. Nah, kalau saya lebih enak ambil yang 0,0. Nah, kita cek di sini. Kalau dia memenuhi kurang dari sama dengan 1 gitu ya. Sesuai dengan ini, ya, tergantung persamaannya. Nah, kalau dia memenuhi persamaannya, berarti dia di dalam elips. Nah, kita hitung di sini. Kan berarti 10 kuadrat per 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat per 3 kuadrat. Yang satunya 0 kuadrat per 2 kuadrat tambah 0 kuadrat per 3. Nah, ini yang pertama 10 kuadrat per 4. Ini kan dia enggak kurang dari 1 gitu ya. Ditambah 0 ini kan jelas lebih dari 1. Nah, ini berarti bukan domain gitu ya. Ini yang domain. Ini kan 0 ditambah 0 jelas kurang dari sama dengan 1. Nah, ini adalah domainnya. Daerah domainnya. Nah, berarti daerah domainnya ada di dalam elips. Ya. Kan ngitung kayak gini kan nggak lama gitu, daripada salah kaprah mending dihitung manual seperti ini. Nah, gampang kan ya ini.
Nah, kita coba yang nomor 3. Soalnya fxy sama dengan akar x1 min y. X1 min y. Nah, ini sama juga ya caranya. Tulis sesuai dengan rumus yang ada di Word. F sama dengan x, y elemen R2 salah dengan syarat fxy-nya ditulis dulu akar x1 min y elemen R. Nah, ini kan ya. Nah, ini kita cari syaratnya supaya fxy-nya ada nilainya. Nah, ini kebetulan sama kayak tadi ya. Dia di dalam akar. Berarti x1 min y besar sama dengan 0. Kita cari kemungkinan nilai x sama y-nya supaya itu besar sama dengan 0. Saya taruh sini aja. Nah, ini kan berarti x dikali 1 min y hasilnya positif, ya kan? Positif paling kecil 0. Nah, sesuatu dikali sesuatu itu kan kalau hasilnya positif, berarti kemungkinan yang pertama, kalau enggak dia positif kali positif gitu ya, positif kali positif, kan? Atau yang kedua kemungkinannya negatif kali negatif, kan? Kan hasilnya kan diminta positif. Jadi kemungkinan yang pertama, kemungkinannya adalah x lebih besar sama dengan 0 dan 1 min y lebih besar sama dengan 0 ini ya. Atau ngeheng. Ya, atau x-nya negatif dan 1 min y negatif. Ini ya. Nah, ini kan udah jelas nih. Ini jelas x-nya lebih dari 0. Ini kan jelas. Nah, tinggal kita cari 1 min y lebih besar sama dengan 0. Ini kan kita akan kesulitan kan ya. Jadi lebih gampang kita buat y. Nah, ini kan kalau kita ubah 1 lebih besar y. Ini kan ya. Berarti y kurang dari sama dengan 1. Jadi syarat yang pertama, x lebih besar sama dengan 0 dan y kurang dari sama dengan 1. Atau syarat yang kedua, x kurang dari 0. Nah, ini sama juga caranya. Ini kan 1 kurang dari sama dengan y. Atau kalau ngelihatnya biar enak, y lebih besar sama dengan 1. Ini syarat yang kedua. Atau x kurang dari sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 1. Tinggal kita tulis di sini gitu ya. Y elemen R2 mana? Nah, x lebih besar sama dengan 0
dan Y kurang dari sama dengan 1 gini ya, atau X kurang dari sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 1. Nah, jadi ada dua keadaan gitu ya, keadaan dua kondisi. Nah, ada dua kondisi. Tinggal kita bikin gambarnya. Ini X, ini oke. Kita bikin kondisi yang pertama dulu. X lebih besar sama dengan 0 kan di kanan, ya kan? Daerah sini kan lebih besar sama dengan 0 ya. Daerah kanan sini. Dan Y kurang dari sama dengan 1. Y sama dengan 1 kan di sini. Nah kan di sini ya. Ini 1 di sini. Y kurang dari sama dengan 1 kan berarti di bawah sini. Ya kan? Sampai negatif. Nah, X-nya di sebelah kanan, berarti ini eman-eman kok dicoret-coret. Ini bisa nggak ya dibuat titik? Oh bisa. X positif kan di sini. Ya. Ini kan juga sama. Ya kan? Ini X positif di sini. Y kurang dari sama dengan 1. Dia ada di sini. Ini Y sama dengan 1 gitu ya. Ini Y sama dengan 1. Berarti Y kurang dari sama dengan 1. Dia ada di ke bawah sini gitu ya. Dia ada di sini. Nah, berarti domainnya yang mana? Domainnya sini gitu ya. Daerah ini. Yang ada kuning-kuning ini ya. Nah, terus keadaan yang kedua, X lebih besar sama dengan X kurang dari 0. Oh, berarti dia ada di sini gitu ya. Ada di sebelah kiri. Semua ini kan X kurang dari 0 gitu ya. X-nya negatif. Duh. Ini ya. Daerah ini semua X-nya negatif. Dan Y-nya lebih dari 1. Berarti kan di atas ini. Kan? Berarti kan dia di atas ini. Atas. Nah. I sama atasnya. Nah. Itu kelihatan kan ya domainnya yang mana? I. Domainnya ada di sini gitu ya. Sama di sini. Ada di sini sama di sini. Itu ya. Di menggambarnya memang satu persatu perlu ketelitian. Ini gambarnya jelek tapi kalau di arsir biasa itu malah lebih jelek lagi. Pencong-pencong. Nah ini kurang lebih grafik domainnya seperti ini. Jadi kenapa kok domainnya dibentuk grafik gitu ya? Karena memang dia itu nggak kayak yang nomor 1 gini ya. Nomor 1 ini kan bisa dipecah satu-satu gitu ya. Nah kalau nomor 2 ini kan
kita nggak tahu nih X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, menggambar bidang itu sebenarnya mempermudah kita menentukan domain. Kan? Ini juga kan sama nih. Jadi menggambar bidang itu sebenarnya memudahkan kita untuk mencari domain. Nah, ini grafiknya domain. Sekarang kita ke grafik fungsi dua apa ubah. Grafik fungsi dua apa ubah. Ini ya, diberikan fungsi peubah, diberikan fungsi dua peubah dengan persamaan Z sama dengan fxy. Oke, di mana xy adalah anggota domain. Gitu. Kita dapat menggambar grafiknya, yaitu himpunan. Nah, hati-hati di sini, himpunan x, y, z. Ya kan? X, Y, Z, di mana Z-nya adalah fxy. Jadi, Z-nya ini hasil pemetaannya gitu ya. Dan XY-nya ini anggota domain di R3. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya domainnya kan R2, ya kan? Domainnya R2, daerah hasilnya R. Nah, ini simbolnya Z gitu ya. Simbolnya Z. Nah, gambar grafik fungsi dua peubahnya itu ketiga angka tersebut digambarkan dalam R3. Jadi gambar fungsi dua peubahnya itu dalam bentuk R3. Nah, ini nyebutnya grafiknya berupa permukaan di ruang. Jadi menggambar fungsi dua peubah itu menggambarnya di R3. Nah, ini contohnya. Jadi domainnya ini, nah, ini kan bidang XY, ya kan, XOY. Nah, F-nya di sini. Di titik X, Y. Nggak ketok. Di titik X, Y. Ya. X, Y. Nah, terus dari sini dimasukkan ke fungsi, hasilnya Z. Z ini kan kalau digambarkan ketinggian. Kan hasilnya Z. Nah, gambar fungsi grafik dua peubahnya, ya gambarnya ini yang biru. Jadi XY ada ketinggian Z. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi gambarnya tetap di R3. Nah, ini beberapa sketsa gitu ya. Suatu permukaan di R3. Jadi kemungkinan gambarnya apa aja. Ini kayak kemarin waktu fungsi vektor, cara belajarnya gitu ya. Jadi kita tahu fungsi-fungsinya apa, terus nanti kita cocokkan dengan persamaannya. Nah, ini kemungkinannya ada gambar bola, ada elipsoida, ada hiperboloida, ada paraboloida eliptik, ada paraboloida hiperbolik, kerucut eliptik, sama bidang. Kalau ditanya saya hafal atau enggak. Gitu. Jadi memang harus membaca, harus buka catatan. Nah, ini saya lihatnya di slide-nya ITB mana ya? Ini dulu tuh soalnya kampus saya itu materi kalkulusnya udah disesuaikan dengan kurikulum prodi gitu. Jadi murni kalkulus itu hanya untuk pemerataan kemampuan basic. Nah, kalau materi yang gini-gini ini dipegang sama orang matematika. Jadi kalkulus maksudnya. Nah, kalau kayaknya Telkom ini alirannya kayak ITB, jadi materinya itu plek-ketiplek sama buku gitu. Atau mungkin karena teknik kali ya. Jadi memang levelnya dalam. Beda kiblat lah ya. Kalau di ITS saya kurang tahu deh gimana. Nah, ini ya. Ini kalau di slide-nya ITB itu
Nah, permukaan standar di ruang. Halaman 50-an, halaman 60-an lah berarti ini. Nah, ini ada bidang. Oh, ini kita belajarnya di akhir. Nah, ini ada silinder dia. Ada silinder, ada bola, ada elipsoida, ya kan sama kan ya? Bola, elipsoida, hiperboida berdaun satu. Ini nyebutnya hiperboloida nih. Hiperboloida berdaun dua, paraboloida, ya kan? Paraboloida, hiperboloida. Ya, cuma beda istilah aja di sini. Kerucut elips. Nah, ini bidangnya saya di terakhir. Nah, ini bedanya. Kalau di sini, di punyanya ITB ini, gambarnya ditunjukkan dengan animasi. Itu. Cuman kan kita ngerjakannya gambar ya, manual, pakai pensil. Gitu. Jadi, saya di sini menampilkan yang versi gambar. Yang versi gambar tangan gitu ya. Ini kan pakai komputer nih. Nanti kita coba bandingkan gambar dengan tangan sama gambar versi komputer. Cara rumusnya sama ini harusnya. Oke, kita cek dulu. Ya ini ya. Yang pertama kemungkinannya adalah bola. Bola ini persamaannya x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan a kuadrat. Di mana a-nya ini positif gitu ya. Nah, ini sama kayak yang kemarin ya. Untuk menggambar bidang di R3 ini kan sebenarnya kita perlu titik bantu gitu kan ya. Nah, ini titik bantunya di bidang XY, di bidang XZ, di bidang YZ. Kalau di bidang XY ini Z-nya diasumsikan 0. Nah, berarti kan sisanya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, ini dia berbentuk lingkaran. Ya. Nah, ini kan lingkaran nih di bidang XY. XY. Lalu di bidang XZ, Y-nya 0. Nah, berarti sisanya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, ini juga lingkaran. Dia ada di XZ. Nah, berarti tampak depan gitu ya. Kita ngelihatnya lingkarannya dari depan dan ketinggiannya. Kelihatan tingginya lah seberapa. Nah, ini bidang XZ. Nah, kalau di bidang YZ, X-nya 0. Nah, berarti sisanya Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, ini kan suatu lingkaran gitu ya. Lingkaran di bidang YZ. Nah, berarti kita kelihatan lebarnya seberapa. Nah, ini gambarnya digabung. Kan, jadi ya garis bantu lah ya ini. Di bidang YZ, di bidang XY, di bidang XZ. Nah, ini yang atas ini apa? Yang atas ini sebenarnya persamaan umum sih. Ketika pusatnya, ini kan pusatnya di 0,0,0. Nah, kalau pusatnya dia digeser, ya berarti kalau ini maknanya apa? Dia digeser ke kanan sebesar R, lalu digeser ke atas sebesar, digeser ke depan sebesar R, digeser ke kanan sebesar S, digeser ke atas sebesar T. Ini kan ya, pusat RST, berarti kan dia gesernya ke arah sumbu positif. Gitu. Nanti kalau gesernya ke sumbu positif, berarti persamaannya jadi plus ini ya. Nah, ini kemungkinan yang kedua ada elipsoida. Nah, ini ya, X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat tambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Berarti ini kan X, Y, Z-nya positif semua gitu ya. X, Y, Z-nya positif semua sama dengannya 1. Dimana A, B, C-nya positif. Ya, jelas ya positif ya. Nah, kita lihat di sini. Kita menggambar di bidang X, Y. Berarti Z-nya 0.
Nah, sisanya adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat. Ini sama dengan 1. Ini kan elips juga kan ya. Ini sebenarnya mayor minornya dia nggak kelihatan sih. Ya kan, mana yang mayor, mana yang minor. Yang jelas A sama B-nya ini kan bukan angka yang sama gitu ya. Kalau angka yang sama mah nggak disimbolkan AB. Ini jelas angkanya beda. Jadi salah satunya pasti jadi mayor. Nah ini makanya dia berupa elips. Beda sama lingkaran kan ya. Nah kalau lingkaran ini berarti koefisiennya dianggap sama nih. Ya, koefisien dianggap sama. Sama atau satu gitu ya. Maksudnya ketiga-tiganya sama gini ya. Nah, ketiga-tiganya sama atau ketiga-tiganya sama dengan satu. Nah, ini kan berbeda nih kebetulan koefisiennya. Jadi dia berbentuknya elips. Ini kan ya, di bidang XY dia elips. Nah, kalau lihat dari gambar sini kayaknya mayornya di B. Ya, XY, nah, jadi dia gini gitu ya, sejajar sama lantai. Lingkarannya sejajar sama lantai. Nah, di bidang XZ, berarti Y-nya 0. Nah, sisanya adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, kebetulan ini juga elips gitu ya. Lihat gambarnya, kan bidang XZ, ovalnya oval, elipsnya kita lihatnya tegak. Nah, gambarnya kayak gini. Terus di bidang YZ, X-nya dianggap 0. Nah, sisanya Z kuadrat per C kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dia juga berupa elips. Ya, jadi kelihatan lebarnya seberapa gitu ya. Ya, lebar dan tinggi. Nah, ini kan justru yang tampak mata kan ya. Lebar sama tinggi kan yang tampak mata. Jadi garisnya nggak putus. Ini bidangnya YZ. Ya. Nah, ini gambarnya kalau digabung ya mirip lingkaran sih ya sebenarnya, cuman ini lebih gepeng. Nah, kalau lihat di gambar animasinya gimana nih? Mirip kan ya? Bola ini elipsoida. Kan sama juga nih, yang ITB. Irisan dengan bidang XOY. Nah, jabarkan persamaannya apa aja. Nah, lalu gambarnya seperti ini. Nah, ini banyak banget ini. Aduh. Ada hiperboloida berdaun satu. Ini kalau nggak tahu ya kenapa kok namanya berdaun satu gitu. Padahal kalau di bukunya itu one sheet hiperboloid, ya, hiperboloida berdaun satu. Nah, ini ya bentuk persamaan umum hiperboloida sebagai berikut. Jadi hiperboloida ada dua nanti, berdaun satu sama berdaun dua. Nah, ini yang berdaun satu dulu. Ini X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, di mana ABC-nya positif. Nah, kita lihat di sini. Ini kan sebenarnya mirip dengan tadi apa namanya? Paraboloida ya. Elipsoida. Ya kan? Sebenarnya kan mirip dengan elipsoida, hanya saja negatifnya ada 1. Nah, sini kebetulan negatifnya di Z. Mungkin nggak Bu negatifnya di Y? Mungkin. Bisa aja. Mungkin nggak negatifnya di X? Mungkin. Jadi, yang penting di sini, hiperboloida, negatifnya ada 1. Jadi, elipsoida yang negatifnya ada 1. Nah, itu hiperboloida namanya. Bedanya apa? Nanti kita coba lihat gitu ya. Nah, ini jejak sketsa di bidang XY, Z-nya dianggap 0 gitu ya. Nah, ini kan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini berupa elips. Nah, kalau di bidang YZ, berarti Y-nya 0 gitu ya.
Sisanya X kuadrat per A kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, ini lihat di catatan fungsi vektor, ini gambarnya hiperboloida yang pasti ada terbuka ke kiri kanan itu loh. Ini hiperboloida. Nah, jak YZ, X-nya 0. Ya, X-nya 0. Sisanya berarti Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Ini berupa hiperbola. Nah, kalau kalian masih ingat ya, hiperbola kan kemarin yang bentuknya ini kan ya. Nah, lihat di sini. Jadi yang positif ini kan di X nih, ya kan? Ini kan positifnya di X. Artinya apa? Artinya hiperbolanya ada di sumbu X. Berarti gini nanti. Kan kemarin, ya, kenapa sih ikutan menceng sih? Nah, ini X, ini Y gini ya. Nah, kalau positifnya di X, berarti hiperbolanya ada di X. Nah, ini A, ini min A, ini ya. Nanti coba lihat di catatannya. Kalau positifnya di Y, berarti hiperbolanya ada di Y. Eh, aduh, kalah Ini X, ini Y, gini ya. Nah, ini min B, ini B. Nah, gitu ya. Ini diingat, ini nyambung dengan catatan yang di fungsi vektor kemarin. Ya, ini gambar XY. XY-nya elips. Elips ya. Nah, ini berarti asumsinya B-nya mayor ya. Nah, di bidang XY berarti ininya ya, bagian yang datar. Bagian yang sejajar sama lantai. Nah, terus ini bagian, di bidang XZ. Nah, dia kan tadi hiperbola kan ya? Hiperbolik ini, hiperbola. Nah, positifnya kan di X. Nah, sama prinsipnya kayak tadi. Nah, hiperbolanya berarti ada di X. Nah, ini kan di X nih. Coret. Ini kan di X, ya kan? Hiperbolanya ada di X dengan titik potongnya A sama min A. Nah, kalau kemarin kan kita gambarnya ada titik fokus dan kawan-kawan gitu ya. Kalau sekarang nggak perlu sepresisi itu, yang penting gambarnya jelas. Ini hiperbolik. Nah, yang ini di bidang YZ. YZ kan tadi juga hiperbolik tuh. Nah, berarti hiperboliknya ada di sumbu Y. Titik potongnya di sini, min B sama B. Nah, terus gambarnya digabung. Berarti tampak samping kayak gini ya, ada lengkungan kiri kanan, tampak depan ada lengkungan juga. Nah, di tengah-tengahnya lingkaran. Nah, berarti nah, cara gambarnya seperti ini ya. Visualisasi komputernya seperti ini. Ini kayak apa nih ya? Kayak gendang. Gendang-gendang kan gelundung gini ya. Kayak bentuk gini gitu ya. Yang cekung kiri kanan, depannya juga cekung. Nah, ini secara gambar tangan gitu ya. Kan kita ujiannya kan nggak pakai komputer. Ini secara gambar tangan. Nah, ini secara gambar tangannya seperti ini. Tuh, nah, coba dicermati. Ini kan tadi Z-nya kan yang negatif nih. Nah, sedangkan kalau kalian lihat gambar ininya, ya, gambar apa sih ini? Gambar bidangnya gitu ya. Gambar ruangnya itu kan dia nempel di sumbu Z, ya kan? Jadi kita tuh bisa ngeliat lubangnya dari atas sama bawah, ya kan? Lihat lubangnya dari atas sama bawah.
Nah, kalau misalnya negatifnya di X, misalkan di X gitu ya, negatifnya. Berarti nanti gambar ruangnya itu ada di sumbu X. Berarti kita bisa lihat lubangnya ini ya, yang biru-biru ini, itu dari depan sama belakang. Jadi nanti gambarnya, ini kan tegak gini ya. Berarti gambarnya nanti ke depan gini. Nah, menghadap ke kita gitu. Nah, nanti kalau negatifnya di Y, berarti dia begini gitu ya, mendatar biasa. Jadi lubangnya bisa kita lihat di sisi kiri kanan gitu ya. Jadi beda apa? Tanda negatifnya beda itu beda sudut pandang lah istilahnya. Tapi kadang itu yang bikin bingung ya. Jadi kita lihat di ITB, sayang-sayang nggak punya ininya softwarenya, jadi nggak bisa kelihatan. Ya ini ya. Ini hiperbolida berdaun satu. Ini kebetulan di sini dia menempel di sumbu Z. Ya kan, dia kan menempel di sumbu Z karena lubangnya kelihatan dari atas bawah. Ya kan, negatifnya kan di Z. Kalau negatifnya di Y berarti kayak tadi gitu ya. Bolongnya di kiri kanan. Kalau negatifnya di X berarti lubangnya di depan belakang. Ini kalau gambar tangan ya lumayan ya. Tapi jarang sih kayaknya kalau ini. Lebih sering itu biasanya bola, terus yang paraboloida itu sering. Kalau ini jarang sih. Jarang ada soal yang kayak gini gitu ya. Paling mentok-mentok paraboloidanya setengah. Nah, biasanya kayak gitu sih kebanyakan. Ini hiperboloida berdaun dua gitu ya. Nah, ini seperti elipsoida tadi, hanya saja negatifnya ada dua. Nah, ini ada dua kan yang negatifnya. Kebetulan ini negatifnya ada di Y sama Z. Ya, nanti bisa jadi di A sama Y, bisa jadi di di A sama Y, di X sama Y, bisa jadi di X sama Z. Yang penting negatifnya ada dua. Ya, elipsoida yang negatifnya ada dua, nah itu hiperboloida berdaun dua. Nah, ini samaannya ini X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Ini sebentar. Itu sambil tak kirim aja ya yang punyanya ITB. Itu yang mana ya? Nah, kalau aja kalian mau sambil ngezoom juga, di halaman 60-an ya materi ini. Nah, ini ya, persamaan hiperbolida berdaun 2, X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat min B kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. ABCD-nya lebih dari. Nah, ini apa nih? Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan X kuadrat per A kuadrat dikurangi 1. Terdefinisi saat X kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari sama dengan A. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi ini kalau ketemu negatif seperti ini agak hati-hati gitu ya. Karena kenapa gitu? Kadang nggak match. Jadi misalkan bentuk kuadrat itu kan hasilnya pasti positif kan ya? Pasti positif. Nah, nanti tiba-tiba diminta hasilnya negatif. Nah, dia kan nggak match. Kalau nggak match seperti itu, berarti dia nggak ada gambarnya. Atau bisa jadi kebalikannya. Dia bentuknya kuadrat, terus ada minusnya, jadi hasilnya dia negatif, tapi ruas kanannya dia positif. Nah, itu kan nggak match. Jadi itu nggak ada gambarnya. Makanya ini agak hati-hati kalau ada negatifnya. Nah, ini maksudnya gimana gitu ya?
ini kan Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat. Ini kan positif kan ya? Positif, positif. Nah, berarti dia paling kecil 0. Nah, ini. Nah, ruas kanan kita lihat. X kuadrat per A kuadrat kurang dari 1. Otomatis ruas kanan ini juga harus positif. Kan ya? Anggap aja positif. Lebih besar sama dengan 0 gini ya. Nah, atau X kuadrat per A kuadrat besar sama dengan sorry. Kok 0? Plus 1 ya di sini. Artinya Plus apa 1 di sih? sini. Karepe ya apa arek iki ngomongi? Tak rungo-rungo ngono kok. Mereka ngomong lho Mas Nat. Mas Nah, Nat. berarti kita harus mencari kemungkinan nilai X gitu ya. Kemungkinan nilai X sedemikian hingga X kuadrat per A kuadrat lebih besar sama dengan 1. Jadi, atau gampangnya X kuadrat lebih besar sama dengan min A kuadrat. A kuadrat gitu ya. Ini kan ya. Nah, ini dari sini. Ya kan kalau di akar gitu ya. Kalau di akar, X kuadrat, kalau kita akarkan, ini kan jadi X gitu ya. Karena dia satu variabel. Gini. Nah, kalau A kuadrat kita akarkan, nah A-nya ini kan bisa jadi plus minus akar A. Oh, X-nya juga bisa, ding, sorry. X-nya juga bisa ya. Ini kan jadi bisa aja plus minus akar X kuadrat, sorry. Plus minus X gitu ya. Plus minus akar X kuadrat besar sama dengan plus minus akar A kuadrat. Nah, ini dari proses ini Ayo opo rek? didapatkan Iki syarat rek malah ini. ngerasa nimbrung opo ceritane iki. X harus kurang dari sama dengan min A atau X lebih besar sama dengan A. Itu ya. Nah, ini di bidang XY berarti Z-nya dianggap 0. Berarti dianggap 0, berarti sisanya X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini hiperbola. Berarti ini hiperbola, hiperbolanya di sumbu X gitu ya, karena yang positif X-nya. Yang X juga sama, berarti X kuadrat per A kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Ini hiperbola, hiperbolanya di sumbu X. Di bidang YZ, min Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Ini nggak ada gambarnya. Kenapa? Karena minus positif dikurangi positif. Hasilnya kan negatif nih. Ya kan? Jadi nggak match nih antara ruas kiri sama ruas kanan. Nah, makanya dia nggak ada gambarnya. Jadi ini kalau digambarkan, ini di XY gitu ya. Ini kan hiperbolanya di X, karena X yang positif. Nah, ini yang Z berarti tetap ya parabolanya di X, kali tapak depan gitu ya. Di bidang YZ nggak ada gambarnya.
Jadi gambar akhirnya seperti apa? Oh, seperti ini gitu ya. Jadi ngelihatnya dari tampak depan ini kan kayak ada cekungan gitu ya, kayak mangkok begitu. Kita ngelihatnya, lihat ke dasar mangkok. Nah, makanya ini dibuat garis bantu. Ini sebenarnya umumnya ini garis bantu nih. Jadilah gambarnya seperti ini. Kalau kita lihat di slide-nya ITB gimana? Nah, ternyata beda ya. Bentuknya ITB berarti ini hiperboloidanya ada di sumbu Z, ya kan? Berarti maknanya apa? Positifnya ada di Z. Nah, ya kan? Ya kan positifnya di Z nih. Nah, kan positifnya di Z. Nah, kalau tadi kan positifnya di X. Kalau punya kita yang tadi, ya kan ya, positifnya di X. Jadi hiperboloidanya ada di X. Ini ini di sumbu Z gitu ya. Jadi memang perspektifnya tuh tergantung persamaannya gitu. Yang lebihnya seperti itu. Nah, terus ini ada paraboloida eliptik. Nah, ini yang sering keluar juga nih. Paraboloida eliptik. Kenapa? Soalnya gambarnya yang paling gampang. Nggak seruwet. Kalau hiperbola kan agak ruwet kan yang gambarnya. Ini paraboloida eliptik. Ini bentuk umum persamaan paraboloida eliptik. X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan Z. Di mana AB-nya lebih dari 0. Oke, berarti ini. Nah, ini gambarnya di bidang XZ dulu. Dia menggambar di bidang XZ, berarti Y-nya 0. Berarti kan kita punya persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah 0 gitu ya, sama dengan Z. Nah, A ini kan konstanta, ya kan ini kan ada keterangannya nih. Berarti X kuadrat sama dengan A kuadrat Z. Nah, ini itu identik dengan kita menggambar Y sama dengan X kuadrat. Identik dengan kita menggambar ini. Identik. Identik dengan kita menggambar ini. Jadi, gambarnya seperti apa? Kalau Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini paling basic nih. Nah, ini X, ini Y. Ini Y sama dengan X kuadrat. Nah, gini kan ya. Nah, tapi ini dia digambar di bidang XZ. Jadi, kalau kita lihat tampak depan ya cuman kelihatan ini doang gitu ya. Kelihatan cekung doang gitu. Nah, lalu ini di bidang YZ. Berarti X-nya 0. Nah, sama ya, kita punya sisanya Y kuadrat per B kuadrat sama dengan Z. Ini kan Y kuadrat sama dengan B kuadrat Z. Nah, ini kan konstanta juga kan ya. Nah, ini seolah-olah seperti menggambar ini gitu. Y sama dengan X kuadrat. Ya, ini gambarnya agak melebar ini. Nah, kalau yang sisanya di bidang XY berarti Z-nya 0 gitu ya. X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kan berarti mau nggak mau X-nya 0, Y-nya 0 gitu ya.
ya kan? Nggak ada kemungkinan yang lain. Nah, berarti X-nya 0, Y-nya 0, berarti hanya di titik sini. Ya, yang hijau ini. Nah, terus gambarnya ditarik garis bantu gitu, ting. Nah, hasilnya adalah seperti mangkok. Ya, paraboloida ini yang paling sering nih. Paraboloida eliptik. Nah, ini kalau di sini gimana gambarnya? Nah, sama ya gambarnya ya. Cuman ini dia lebih, oh, kalau ini kan kayak lebar ke samping gitu ya. Nah, ini lebih tinggi. Nah, ini paraboloida hiperbolik gitu ya. Jadi mirip seperti paraboloida eliptik, hanya saja ada salah satu yang negatif. Sama kayak tadi, bisa nggak negatifnya di Y? Bisa. Mungkin nggak ya? Mungkin aja gitu. Ya, yang penting ini adalah persamaan paraboloida eliptik dengan salah satunya negatif. Nah, cara gambarnya sama ya, dipecah dulu per dua bidang. Ini di bidang XZ, ya, bidang XZ, berarti asumsinya Y-nya 0. Berarti ketemunya min X kuadrat per A kuadrat sama dengan Z. Nah, sama kayak tadi. Ya, menggambar ini itu identik dengan menggambar Y sama dengan min X kuadrat. Jadi kalau Y sama dengan X kuadrat itu kan begini. Kan? Kalau konstanta. Kalau koefisiennya ada negatif, berarti dia berlawanan gitu ya. Seperti dicerminkan. Nah, begini. Y sama dengan min X kuadrat. Nah, beda lagi kalau misalkan Y sama dengan X kuadrat plus 2 misalkan. Dan ini berarti dia turun 2 satuan gitu ya. Nah, dia turun sebesar 2 satuan. Jadi kalau ditambah angka, itu berarti dia berubahnya naik turun atau kiri kanan. Tapi kalau koefisiennya negatif positif, ya itu berarti pencerminannya gitu ya. Pencerminannya. Atau perlawanannya gitu. Kalau yang terbuka ke atas, berarti lawannya terbuka ke bawah. Nah, ini XZ, berarti dia terbuka ke bawah gitu ya. Terbuka ke bawah. Oh, sebenarnya dia di tampak depan doang ya, begini. Gini. Tampak belakangnya dia putus-putus harusnya. Ini kalau di bidang YZ, berarti X-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti sisanya Y kuadrat per B kuadrat sama dengan Z. Nah, ini identik seperti gambar tadi gitu ya. Identik dengan menggambar X sama dengan Y kuadrat. Atau Y sama dengan X kuadrat. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, kemungkinan yang ketiga, di bidang kemungkinan. Langkah yang ketiga gitu ya, menggambar di bidang XY. Z-nya dianggap 0. Nah, ini kan berarti X kuadrat per A kuadrat ditambah kurang ya tadi ya. Dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 0. Ini kan berarti X kuadrat per A kuadrat sama dengan Y kuadrat per B kuadrat. Nah, ini kan konstanta nih. A-nya konstanta, B-nya konstanta. Berarti identik dengan menggambar X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Ini ya, ini kan berarti sama aja kita menggambar X sama dengan Y atau min X sama dengan min Y. Enggak ding.
min X sama dengan Y, ini ya. Atau bisa juga X sama dengan min Y, atau min X sama dengan min Y. Jadi ada 4 kemungkinan gitu ya. Nah, gambarnya gimana? Tinggal digambar gitu ya. X sama dengan Y di sini. Min X sama dengan Y di mana? Min X sama dengan ini ya. Nah, X sama dengan min Y ada di sini. Min X sama dengan min Y ada di sini. Nah, makanya dia gambarnya yang hijau ini. Hijau putus-putus. Bila gambar seperti ini. Nah, khusus gambar ini ditambah garis bantu ini. Emang begini ya gambarnya ya, kalau ditanya kok aneh ya, memang begini gambarnya. Nah, gambar aslinya gimana? Gambar aslinya kayak gini. Ini kayak apa sih? Yang di kuda itu apa? Pelana ya, pelana kuda. Nah, ini yang biru itu bidang YZ gitu ya. Yang biru di bidang YZ, yang hijau di bidang XZ. Ya kan? Nah, di bidang XY ini, yang X sebenarnya menggambarkan jaraknya ini loh. Jaraknya ini. Tapi di sini secara animasi tidak digambarkan gitu ya. Nanti digambarkan sih, tidak tergambarkan. Secara pensil gambarnya seperti ini gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ini kan X-nya negatif ya. X-nya negatif, Y-nya positif. Oh, enggak, sorry. Jadi ini itu ini kan pelananya ada di Z nih. Ya kan? Pelananya ada di Z. Karena apa? Karena ini Z sama dengan. Nah, nanti bisa aja dia misalkan min Y kuadrat per B kuadrat plus X kuadrat per A kuadrat sama dengan Z, ini bisa aja. Atau justru nggak sama dengan Z. Ini efek ke lokasi parabola. Kok parabola? Apa namanya ini? Paraboloida hiperbolik. Ini jarang keluar sih kalau soal begini. Karena gambar manualnya sulit. Ini kalau yang di ITB bentuk umumnya Y min X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan Z. Sama ya. Kayaknya gambarnya lebih mencerminkan yang ITB deh. Kita lihat. Ya kan? Ini, oh ternyata sayap kiri kanannya cekung juga di sini. Ini cekung, ini cekung. Ini cekung. Oh, oke. Berarti yang ini berarti beda perspektif ini ya. Ini geser gitu dia ini. Ini ya, ini berarti hanya ilustrasinya aja gitu ya. Ini ada kerucut eliptik. Ini persamaan umumnya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurangi
Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 0. Ini sebenarnya mirip dengan persamaan yang setelah elipsoida apa tadi namanya? Yang setelah elipsoida, nah ini. Mirip seperti hiperbolida berdaun satu, ya kan? X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat. Hanya saja ini sama dengannya 0. Hanya saja ini sama dengan 0. Nah ini, kalau kalian cek gitu ya, gambarnya sama, ini satu-satu. XZ, Y-nya 0. Berarti sisanya X kuadrat per A kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 0. Ini sama prinsipnya kayak tadi ya. Tambah, sorry kok ditambah. Nah ini sama dengan Z kuadrat per C kuadrat. Ini prinsipnya identik dengan menggambar X kuadrat sama dengan Z kuadrat. Nah, kayak caranya yang ini. Jadi garisnya kayak nyambung X gitu ya. Ini kalau YZ juga gitu, kalau YZ. Kalau YZ berarti X-nya 0. Nah, kalau X-nya 0 berarti sisanya Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan Z kuadrat per C kuadrat. Nah, sama ya. Ini identik dengan menggambar Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Tapi ini menggambarnya di bidang YZ. Tuh. Nah, ini di bidang XOY, Z-nya 0. Nah, berarti sisanya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 0. Ini kan ya, berarti XY-nya adalah 0,0, ya kan? 0 itu kan berarti 0 tambah 0, hasilnya 0. Nah, ini gambarnya seperti ini gitu ya. Kalau ditambah garis bantu, tinggal ditambah lingkaran di bawah sama atas. Nah, jadilah seperti ini. Kerucut eliptik. Ini prinsipnya sama kayak tadi ya. Ini karena negatifnya di Z, makanya kerucutnya ada di Z. Kalau kerucutnya, kalau negatifnya di Y, berarti kerucutnya ada di Y. Berarti gini gitu ya. Bloknya di kiri kanan. Kalau kerucutnya kalau negatifnya di X, berarti nanti kerucutnya ada di X. Berarti bolongnya kelihatan depan belakang. Kalau di punya ITB gimana? Oh, sama aja ya. Negatifnya juga ada di Z. Ini yang paling gampang sih ini ya. Bentuk umum persamaan bidang. AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Sama ya? Kita menggambar dulu di bidang XZ. Di bidang XZ berarti Y-nya 0. Berarti sisanya AX plus CZ sama dengan D. Nah, ini kayak biasanya kita cari dulu titik potongnya gitu ya. Cari 2 titik potong. Kalau kita mau cari titik potong di X, berarti Z-nya 0. Ya. Kalau Z-nya 0 berarti AX sama dengan D. X sama dengan D per A. Nah, berarti ini titiknya X, Z ada di 0, D per kebalik. D per A, 0 ya. D per A, kalau X-nya yang 0,
Nah, kita cari titik potong Z-nya, CZ sama dengan D. Berarti Z-nya adalah D per C. Nah, berarti titiknya ada di 0, D per C. Di sini tarik garis. Di bidang YZ juga gitu ya. Dengan cara yang sama, ternyata didapat titik potongnya D per C sama D per B. Tarik garis. Nah, dengan cara yang sama, XY ini ya. Z-nya dianggap 0, nah ketemu titiknya di sini. D per B sama D per A, tarik garis. Nah, jadilah bidang seperti ini. Nah, ini secara animasi ini ya. Ellipsoid, hyperboloid, paraboloid, elliptic paraboloid, ini ya. Hyperboloid of one sheet, hyperboloid of two sheets, ya kan? One sheet, two sheet. Ini cone. Ini yang kerucut eliptik ya. Duh, lumayan ya. Nah, kita coba soalnya. Ya, nomor 1. Nah, ada fungsi fxy sama dengan 2x kuadrat ditambah 3y kuadrat. Oke, caranya gimana ngerjakannya? Kembalikan ke definisi awal. Tadi, definisi awalnya. Nah, ini ya. Diberikan fungsi 2 ubah dengan persamaan Z sama dengan fxy. Berarti fxy ini kita ubah jadi Z. Ya. Biar kita tidak bingung. Nah, tadi ini Z sama dengan 2x kuadrat plus 3y kuadrat. Nah, kita cari suatu persamaan gitu ya, yang memenuhi soal ini. Gitu. Kayaknya paraboloid. Kita cek dulu satu-satu ya. Bola nggak mungkin, karena ini kan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Nah, ini kan z-nya nggak kuadrat. Elipsoida juga nggak mungkin karena z-nya ini nggak kuadrat. Hiperboloida berdaun 1 juga nggak mungkin. Ya. Berdaun 2 nggak mungkin. Nah, ini yang mungkin nih. Paraboloida eliptik kan ini z sama dengan tuh. Nah, paraboloida hiperbolik. Nah, cuman ada negatifnya. Kerucut nggak mungkin. Nah, berarti ketahuan ya. Ini adalah paraboloida eliptik. Nah, supaya gampang gambarnya gitu ya. Jadi kita ubah seperti persamaan umumnya ini. Nah, jadi kan x kuadrat per setengah ditambah y kuadrat per sepertiga. Nah, atau kalau mau lebih mirip lagi dengan persamaan umumnya, ini dibuat akar tengah kuadrat gitu ya. Ditambah y kuadrat per akar sepertiga kuadrat. Jadilah gini. Nah, jadi ini gambarnya
paraboloida eliptik. Lumayan ya. Oke, kita gambar dulu. Eh, kok macet ya? Nah, kenapa kok 2 dimensi sih? Harusnya kan yang 3 dimensi kok. Nah, ini nah, ini X, ini Y, ini Z. Kita coba di bidang XZ dulu. Di bidang XZ berarti Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, berarti sisanya berarti Z sama dengan X kuadrat per akar setengah kuadrat. Oke, ini gini. Ini prinsipnya mirip sama kalau menggambar misalkan Y sama dengan X kuadrat gitu ya. Sama Y sama dengan 2X kuadrat. Bedanya apa? Gitu. Ini sebenarnya bedanya nggak terlalu signifikan sih. Jadi kalau Y sama dengan X kuadrat itu begini, gitu ya. Kalau Y sama dengan 2X itu dia lebih besar. Jadi kayak lebih lebar gitu. Nah, jadi tidak mengubah posisi eh, titik potongnya. Titik potongnya nggak mengubah ujungnya gitu ya. Beda ininya aja. Nah, ininya beda lebarnya. Tapi titik potongnya tetap di sini gitu ya. Titik puncak. Nah, jadi untuk menggambar ini diuntungkan gitu karena polanya sama aja gitu ya. Nah, kita coba menggambar di bidang XZ. X-nya di sini, Z-nya di sini. Nah, ini tampak depan. Nah, terus kita cari di bidang YZ. YZ berarti X-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti sisanya Z sama dengan D kuadrat per akar sepertiga kuadrat gini ya. Nah, ini sama aja gambarnya. Akar setengah sama akar sepertiga itu kan lebih besar akar sepertiga ya. 1,7. Bener nggak ya?
akar setengah. Nah, anggap aja ini lebih lebar gitu ya. Nah, jadi misalkan di sini sambil nunggu azan ya.
Kita lanjutkan ya. Ini sisanya di bidang XY. Bidang XY. Bidang XY berarti Z-nya 0. Nah, ini jelas ya. Titiknya pasti 0,0. Jadi sini. Nah, tinggal dibentuk garisnya gini ya. Garisnya gini ya. My putting this. Izin bertanya Bu. Silakan. Untuk yang pecahan itu kan kalau nggak perlu dikasih pecahan nggak apa-apa Bu, langsung kayak Z sama pecahan 2 gitu. Nggak perlu dibentuk pecahan Bu. Kan nilainya sama aja Bu. Jadi, Oh, nggak pakai akar gitu dah. iya Bu. Tak apa-apa sih sebenarnya, cuman biar enak ngelihatnya gitu loh. Maksudnya saya nyamain dengan persamaan umum. Tapi kalau stop sampai sini nggak apa-apa. Ya, Sampai Bu, sini kan soalnya ya? ini agak kayak ribet gitu, ada akarnya, ada pangkatnya. Iya sih benar. Nggak ribet. Ini soalnya kebetulan juga ini kan gambarnya parabola gitu ya. Yang kayak tadi ini parabola, ya kan kalau koefisiennya berubah kan nggak menggambar pola gambarnya. Nah, jadi sebenarnya sih nggak ngefek sih ini dibuat kayak gini. Cuman pokoknya ditulis ya gambarnya ini paraboloida eliptik gitu ya. Pokoknya ada keterangan gambarnya nggak apa-apa. Tuh. Nah, ini gambarnya seperti ini. Paraboloida eliptik. Kebelasan. Nah, ini yang nomor 2. Oke, 3 min X kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini kan kalau kita sederhanakan 3 min X kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini kan berarti Z sama dengan minus X kuadrat plus Y kuadrat. Ini kan ya. Nah, kalau ini agak yang riskan ini yang nomor 2. Nah, ini kan sebenarnya mirip kayak nomor 1. Ya enggak? Dia mirip ke nomor 1, cuman ini kan ada Z gitu ya. Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Tapi ini ada negatif. Nah, berarti artinya ini kan awalnya terbuka ke atas ya. Awalnya terbuka ke atas, berarti ini harusnya terbuka ke bawah. Nah, terus ini ada angka 3 di sini. Nah, ini harus kita cari satu-satu nih. Ini kemungkinan ujungnya di 3. Ya, ujung kan dibalik gini kan ya posisinya. Nah, ujung atasnya ini kemungkinannya di 3. Ini harus dicari satu-satu sih kalau ini. Ini berarti paraboloida eliptik ini ya. Di bidang XZ berarti Y-nya 0. Ya, berarti 3 Z sama dengan 3 dikurangi X kuadrat. Ini kan ya. Ini kalau misalkan kalian ragu-ragu, kalau misalkan bingung, X
ini Y, ini Z. Ya. Di bidang XZ. Ini. Nah, bidang XZ. Nah, kalau misalkan bingung, tinggal dibuat titik potongnya gitu ya. Misalkan kalau Z-nya 0, berarti titik potongnya di mana? Berarti X sama dengan plus minus akar 3. Kalau X-nya 0, berarti Z-nya 3. Ya. Ini gambarnya 0 di sini 3, ini ya. Nah, ini plus minus akar 3. Berarti di X-nya ya. Berarti kemungkinan di sini minus akar 3 di sini akar 3. Nah, tarik garis gitu ya. Ya, salah. Menceng ternyata. Terus di bidang misalkan apa nih? Urutannya ikut catatan aja nggak apa-apa gitu ya. X sama dengan 0. Nah, berarti ini Z sama dengan 3 dikurangi Y kuadrat. Ya, ini sama ya kayak tadi. Z-nya dibuat 0. Y-nya plus minus akar 3. Kalau Y-nya 0, Z-nya 3 gitu ya. Y-nya 0, Z-nya 3 di sini. Z-nya plus minus, oh sini. Anggap aja di sini gini ya. Minus akar 3. Baca di sini ya. Kejauhan di sini misalkan. Ini ditarik garis gitu ya. Nah, gini. Terus tinggal bikin garis sisanya. Bidang X, Y, gini ya. Z-nya 0. Berarti 3 dikurangi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 0. Atau min X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan min 3. Ini kan berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3. Ini kan ya. Ini kan berarti lingkaran gitu ya. Lingkaran dengan jari-jarinya akar 3. Ini kan ya. Nah, ini di bidang XY. Akar 3 berarti di sini ya. Min akar 3, Y-nya di sini. Nah, tinggal ditarik garis gitu ya. Nah. Jadilah seperti ini. Itu ya. Jadi kadang kita perlu koordinatnya gitu ya. Tapi beda kayak nomor 1 ini. Nomor 1 ini nggak pakai koordinat nggak apa-apa. Nah, ini kalau nomor 2 ini perlu nih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nomor 3 silakan dicoba dulu ya sendiri di rumah. Ini silakan. Gue mau ini aja konfirmasi, berarti cara pengerjaannya tuh dicari domainnya masing-masing, terus habis itu nanti apa namanya pertama tuh dilihat dulu bentuk soalnya tuh apa, ini paraboloida atau elipsoida, habis itu dicari apa domainnya masing-masing, terus nanti kalau udah digambar bentuknya gitu ya Bu ya, grafiknya.
Mm-mm. Oh iya. Pokoknya sesuaikan dulu persamaan soalnya ya. Soalnya disederhanakan dulu sampai dapat polanya seperti yang ada di Word-nya. Tuh. Iya, Bu. Oke. Makasih, Bu. Nah, ini oke, sama-sama. Ini nomor 3 sama 4 silakan dicoba sendiri ya. Besok kita bahas. Ini agak hati-hati, ada akar, berarti maknanya fxy-nya pasti positif. Berarti z-nya pasti positif. Jadi misalkan kalau dia bentuknya bola, bola kan sampai z-nya negatif tuh. Nah, berarti dia hanya berlaku di z positif. Gitu, ini agak hati-hati nomor 3 sama 4. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Saya share screen dulu. Saya capture dulu. Kalau nggak ada nanti silakan dicoba sendiri ya. Ini nanti saya share di mana? E-learning. Sebenarnya saya bingung sih, pengen naruh di Google Drive, cuman laptop saya nggak integrate sama Google Drive gitu. Kalau OneDrive bisa nggak ya di-share gitu? Kalian download dari OneDrive. File saya masuknya ke OneDrive soalnya. Jadi tinggal share link aja. Coba dulu Bu, nanti kalau misalnya emang bisa di-download, nanti dikabarin lagi gitu. Oh ya, oke. Nanti saya share. Coba saya share linknya aja ya. Oke, soalnya ini belum selesai saya. Jadi maksud saya biar nggak bolak-balik ngirim gitu loh. Nanti kalian bisa lihat linknya aja. Oke, kalau gitu saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Jangan lupa dilengkapi catatannya ya, ini lumayan banyak banget materi ini. Kalau gitu saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya end dulu ya. Ya Bu. Ya Bu.